Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Abah Yu Channel Ya. buat sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhihi sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap para hadirin, para jamaah majelis ta'lim musholah at-Thahiriyah dari Masjid Al-Ansariyah dan juga Asasul Islamiyah dan sekitarnya, Ketua Musholah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, para tokoh, para sepuh, diantaranya Bapak Cep Wahyu dan juga Bapak Babinsa Rodani, dan seluruh bapak-bapak dan para pemuda yang semuanya insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali nikmat menyertai kita malam ini. Kita kumpul hadir bersama setiap malam Kamis ba'da Isya, tolabul ilmi di musolah yang kita cinta, musolah at-Thahiriyah. Mudah-mudahan ini semua aktivitas rutinitas kita dicatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah setia mengikuti sunnah dan ajarannya, hingga harapan kita semua bersama-sama mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini materi dua. Yang pertama kita bukan nasoihul ibad. Insya Allah kalau masih ada waktu kita sambung dengan tafsiratul thalibin. Yang pertama kita bukan nasoihul ibad di halaman 171 ya. Makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita memasuki makalah yang ke-16 di halaman 171. Kitab Nasoihul Ibad, yaitu
salah satu karya daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang mana beliau menyarahi salah satu kitab matan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana di makalah ke-16 ini diceritakan an ba'dil hukama baina yadayil taqwa khamsu aqabatin. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa di hadapan takwa itu terdapat 5 tanjakan. Kalimat tanjakan kalimat yang penuh dengan kehati-hatian. Kita bawa kendaraan kalau menghadapi tanjakan bagaimana ini? Kalau jalan rata kan nggak khawatir, namanya jalan rata, nggak takut mundur, ya, nggak takut nyelonong. Justru yang bahaya itu 2, antara tanjakan dan turunan. Turunan bahaya kalau remnya blong, apalagi tanjakan kalau mesinnya mogok, itu, ya. Jadi ibaratnya seperti itu, berarti bukan tidak mungkin orang menghadapi tanjakan itu betul-betul ujian yang apabila lulus pasti selamat, ya. Kalau tidak lulus nyebur, itu resiko, ya. Nah, maka orang yang bertakwa itu dihadapkan kepada 5 tanjakan. Barang siapa yang dapat melaluinya, dia dapat meraih takwa itu. Jadi kalau dia tidak bisa melaluinya, berarti gagal untuk mendapatkannya. Nah, mana diantaranya yang terhitung menjadi sebuah tanjakan? Ya, karena tanjakan itu ngap menghadapinya, naiknya. Yang pertama, ia memilih sesuatu yang berat dan meninggalkan hidup bersenang-senang. Bisakah kita meninggalkan senang-senang dan memilih yang berat? Karena jawabannya juga pasti berat. Setiap manusia pasti semuanya ingin senang. Tapi kalau kita berpikir di dalam hati sanubari yang paling dalam, apalah artinya kesenangan dunia kalau nanti di akhiratnya celaka. Di situ pasti kita akan ada upaya untuk tidak hanya senang di dunia, tapi juga kita berusaha bagaimana untuk kelak senang di akhirat. Karena orang yang senang di dunia udah pasti melupakan akhirat. Dan ketika orang memilih dunia meninggalkan akhirat, pasti banyak sekali celaka dunia dan celaka akhirat. Jadi kenapa di sini memilih sesuatu yang berat? Salat adalah pekerjaan yang berat, tapi tetap dia upayakan. Ngaji adalah pekerjaan yang berat. Ya berat ieu lengkah suku orang lamun teu memaksakan diri mah. Salat juga sujud kepala walaupun enteng tapi dipakai sujud berat. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh sudah dijelaskan bagaimana orang yang berat mengerjakan sholat. Tetapi biar berat bagaimanapun, tetap karena kita harus menjalankan, harus mengerjakan, dengan 2 perkara itulah Allah akan memberikan pertolongan kepada manusia. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Makanya disebut di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassolah. Mintalah pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Terus kata Allah bagaimana? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilakukan. Buktinya saking beratnya, tidak sedikit orang Islam tidak mengerjakan sholat. Geus jawabanna ngeunaheun ku ari kunaon sih tilok salolat berat.
Muncarak babawaan mah kunaon teu dibawa berat. Daripada potong tak aing. Wah, digabrugeun bae di jalan. Karena berat. Ini juga sama. Dia merasa dibebani oleh sholat, saking beratnya beban sholat hingga tidak mampu untuk melaksanakannya, tidak bisa kepala dipakai sujud, tidak bisa kaki dipakai ruku, punggung ruku. Kenapa? Karena saking berat. Tetapi kata Allah, illa alal khasiin. Tapi kalau sudah khusyuk hatinya, kalau sudah yakin keimanannya, seberat apapun tetap sholat akan didirikan. Karena kan kita tahu pengaruh ngaji nyaho karena hukumna as-sholatu imadudin faqad aqomaha faqad akomadin wa man tarokaha faqad. Iya. Kata Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan agama. Tuh, faqad tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan sholat, dialah meruntuhkan agama. Jadi agama berdiri dan rubuhnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi berat. Makanya di tanjakan-tanjakan itu berat. Tapi seberat apapun, alhamdulillah, bagi yang sudah khusyuk tetap waktunya sholat waktunya ngaji, waktunya puasa, waktunya gawe. Jadi kabeh ku urang kacomot, kabeh karangkul. Inilah dalam rangka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Yang kedua, tanjakan itu adalah ia memilih capek dan meninggalkan santai. Kita mah memilih capek karena tidak ada nikmat yang didapat tanpa capek terlebih dahulu. Di dunia aja kita ingin dapat nikmat harus keluar keringat. Tidak ada kenikmatan tanpa adanya perjuangan. Di akhirat juga tidak akan ada surga kalau tidak ada amal ibadah. Ketika orang melaksanakan amal ibadah, nggak ada yang enak, nggak ada yang santai, ya. Tapi harus capek, sholat pakai ruku sujud capek, ya. Semua pasti capek. Tetapi di balik capek pasti ada upah, baik upah dunia maupun upah. Kalau upah dunia mah duit, jelema gawe pasti capek, tapi capek bakal aya upahna, gajina. Tapi lamun ogah capek, tuh atuh geus santai bae. Lamun santai katinggalan segala-galana. Dunia eueuh, akhirat eueuh. Itu, ya. Jadi istilahnya dia memilih capek daripada memilih santai, meninggalkan santai. Santai di sini artinya masa bodoh terhadap dunia dan akhirat. Jak santai bae. Sampai lewat maghrib santai bae, lewat isya santai bae, lewat subuh santai keneh bae. Waktu beak kabeh teu hiji-hiji aca. Itu. Yang ketiga, tanjakan itu adalah memilih kelemahan dan meninggalkan kegagahan. Artinya kita rendah hati, tidak pernah ujub dan takabur. Tidak boleh dalam agama takabur. Sebab justru takabur ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan siapa yang takabur itu adalah min khutuwati syaitan. Ketika setan disuruh tunduk, hormat sujud kepada Adam, tapi setan menolak. Maka disebutkan oleh Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Setan menolak mentah-mentah, kemudian dia tidak mau mengikuti perintah Allah, serta dia takabur dan menjadi golongan kafir. Itu, ya. Jadi itulah namanya tuh setan. Kemudian yang keempat, tanjakan itu memilih diam dan meninggalkan berbicara yang tidak bermanfaat. Adalah daripada ngomong saya ngalor ngidul malah jadi fitnah, malah jadi gibah, geus lah mending cicing
Berarti diamnya itu lebih baik daripada bicara tidak maka ini namanya nilainya emas. Kalau dia bicara dalam kebenaran, ini nilainya perak. Tapi dia meninggalkan omongan yang buruk, itu nilainya emas. Berarti diamnya pun mendapat pahala. Jadi itu. Nah, jadi ini adalah kunci-kunci daripada takwa. Jadi kalau takwa ini dijalankan seperti apa yang ada di sini, itulah baru kita akan mewujudkan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tanjakan itu adalah memilih maut daripada hidup. Apa artinya coba? Memilih maut daripada hidup. Artinya memilih akhirat daripada mempertahankan dunia. Jadi ulah salah paham bisi cenah hayang geura pae. Bunuh diri bengke. Ya, maksudnya bukan itu. Maksudnya memilih maut di sini lebih cenderung memperjuangkan kehidupan akhirat daripada nguber-nguber urusan dunia. Itu kan banyak sekali. Ya. Kita disibukkan dengan mengejar dunia. Bahkan dari kampung aja ditanya, mau kemana? Mau ke Jakarta. Ngapain? Nyari duit. Atau ngaranna nyari mah teu nyaho di mana ayana. Sampai aki-aki nyari duit baca teu ka timu-timu. Karena niatnya salah, nyari. Amun ditanya reka mana? Nek ka kota, nek naon? Nek ngadu nasib bagus. Jadi eusina ngadu nasib gitu kan, berarti ada perjuangan. Tapi kalau mau nyari duit, namanya nyari kan sese. Teu nyaho di mana ayana, nyaho meunang nya moal. Sampai aki-aki ge nyari bae aja teu kapanggih-panggih. Tah itu kesalahan kita, ya. Akhirnya begitu datang ke Jakarta, benar saja hanya duit semata yang ada di otaknya. Mikiran bayar kontrakan, mikiran bayar cai, mikiran bayar iya, bayar itu, sehingga urusan akhirat mah tertinggal. Jaku sibuk be urang urusan dunia. Nah, disinilah orang memilih maut daripada hidup. Artinya lebih cenderung mempertahankan akhirat daripada kehidupan dunia. Lantaran dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih baik daripada ula, yaitu dunia. Itu maksudnya. Nah, di sini saudara-saudara ada keterangan yang dimaksud mati di sini menurut ahli, ya, menurut ahli Allah, orang yang sudah makrifat kepada Allah adalah yaitu menaklukkan hawa nafsu. Barang siapa yang dapat menaklukkan hawa nafsu, maka dia hidupnya sejahtera. Artinya kehidupan akhiratnya tidak sia-sia. Justru orang teh lamun eleh ku nafsu, pasti nafsu yang merdeka, sementara akal yang terpenjara. Kalau akal yang terpenjara, tidak bisa kita ibadah, karena tuntunan ibadah adanya di akal. Justru tuntunan maksiat adanya di hawa nafsu. Tinggal kita bertarung, apakah hawa nafsu yang merdeka, akal yang terpenjara, atau sebaliknya, akal yang merdeka, nafsu yang terpenjara. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di bawah, mati itu terbagi 4, ya. Jadi mati itu terbagi 4. Ada 4 macam mati. Yang pertama, mautun ahmaru, matinya rasa marah. Baru orang mati rasanya rasa marah, emosi yang ada, ya. Itu pasti terjadi, karena ini adalah yang sudah dikaji oleh para ulama. Kematian dalam Islam itu seperti ini. Kita tidak menceritakan di luar Islam lebih parah lagi, ini di dalam Islam. Yang kedua, mautun abyadun, ya. Mautun abyadun artinya matinya rasa lapar, ya, rasa lapar. Seandainya makanan dihidangkan sealam dunia, ketika sakaratul maut, aneh, tidak bisa membuat kenyang. Ini nggak bisa dibayangkan laparnya.
lapar dalam sakaratul maut, andai kata makanan sejagat raya dihidangkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Yang ketiga, matinya keinginan untuk berpakaian bagus, disebut mautun ahdoru. Ada yang dangdan aja, pengen dangdan keren, ternyata ini mau meninggal dunia. Bagus itu, ya. Kemudian yang keempat, mautun aswadu, matinya rasa gengsi atas penghinaan orang lain. Insyaallah di macam-macam, ya, macam-macam kematian. Beda dengan yang ada di lagu karya Roma Irama. Ari Omama ngomongkeun aya 2 cenah. Ada 2 cara kematian, tergantung amal perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini bagi orang yang takwa. Tangenaheun cenah nu takwa mah ketika mati lir ibarat tidur, bagaikan rambut dicabut dari tepung, enggak sulit, tek gitu. Ya. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan azabnya. Sakitnya bagai sutra dicabut dari daging, ini azab Tuhan yang nyata. Waduh. Luar biasa itu namanya. Maka oleh karena itu 2 kematian ini yang berbeda. Ada yang kematian ringan, tidak terasa, ada juga yang sulit karena merasakan sakitnya sakaratul maut. Gitu. Nah, di sini terdapat tasbih, ya, tashib balik, menyerupakan marah dengan merah. Ada mautun ahmar. Memang kalau menurut bahasa ahmar itu warna merah. Sebab ketika Nabi memanggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan, namanya adalah baligoh, ya, menyerupakan marah dengan merah. Lafar dengan putih. Abyad kalau menurut makna memang putih, ya. Tapi di sini diserupakan dengan lapar. Pakaian bagus dengan hijau, ahdor warna hijau. Kemudian aswad, gengsi, itu perumpamaan hitam, ya. Jadi aswad itu seperti hajar aswad, batu hitam. Seperti itu perumpamaannya, ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita kembali membuka Tafsiratul Thalibin.